I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama itu pendekatan psikoanalisis, yang kedua pendekatan Adlerian, dan yang ketiga pendekatan eksistensial. Pendekatan psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Psikoanalisis mulai diperkenalkan oleh Sigmund Freud pada buku pertamanya, yaitu Penafsiran Atas Mimpi pada tahun 1900. Ia mengemukakan pandangannya bahwa struktur kejiwaan manusia sebagian besar terdiri dari alam kehendak-sadaran. Pengertian psikoanalisis mencakup 3 aspek. Yang pertama, sebagai metode penelitian proses-proses psikis. Yang kedua, sebagai suatu teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis. Yang ketiga, sebagai teori kepribadian. Psikoanalisis mempunyai beberapa prinsip, yaitu pertama, prinsip konstansi, kedua, prinsip kesenangan, ketiga, prinsip realitas. Lantas, bagaimana hakikat manusia menurut pendekatan psikoanalisis? Nah, aliran Freud memandang manusia sebagai makhluk deterministik. Menurut Freud, tingkah laku manusia ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi bawah sadar, dorongan, biologis dan insting, serta kejadian psikoseksual selama 6 tahun pertama kehidupan. Insting merupakan pusat dari pendekatan yang dikembangkan oleh Freud. Walaupun pada dasarnya menggunakan istilah libido yang mengacu pada energi seksual, ia mengembangkan istilah ini menjadi energi seluruh insting kehidupan. Nah, insting-insting ini bertujuan sebagai pertahanan hidup dari individu dan manusia, berorientasi pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Freud juga mengemukakan manusia memiliki insting mati, yaitu insting yang berhubungan dengan dorongan agresif dan insting hidup. Menurut pandangan psikoanalisis, struktur atau organisasi kepribadian individu terdiri dari 3 sistem, yaitu id yang merupakan sistem utama kepribadian, kemudian ego merupakan bagian yang memiliki kontak dengan realitas dunia luar, dan superego merupakan perwujudan internal dari nilai-nilai dan prinsip moral serta cita-cita tradisional masyarakat. Dalam psikoterapinya, Freud menerapkan 5 teknik, yaitu yang pertama, asosiasi bebas, 2 analisis mimpi, 3 analisis transferensi, keempat analisis resistensi, dan yang kelima interpretasi. Pendekatan Adlerian adalah sebuah pendekatan dalam layanan konseling yang dikemukakan oleh Alfred Adler, yang dikenal sebagai Bapak Individual Psikologi. Pendekatan Adlerian adalah suatu yang menarik karena lebih psikopendidikan, yaitu lebih pada aspek kemanusiaan. Ia menekankan pada kejayaan individu, berhubungan dengan orang lain, dan sumbangan kepada masyarakat dalam aspek kesehatan mental. Pendekatan Adlerian berfokus pada perasaan rendah diri dan cara mengatasinya. Adlerian mengatakan bahwa gaya hidup seorang individu dibentuk pada usia sekitar 4 atau 5 tahun. Adlerian menekankan pentingnya kekuatan sosial atau lingkungan sekitar dalam mengembangkan kepribadian anak. Menurut Adlerian, setiap orang dilahirkan dengan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dan menyadari akan pentingnya masyarakat bagi kehidupan. Lantas, bagaimana hakikat manusia pada pendekatan Adlerian? Nah, fokus Adler adalah pada bagaimana persepsi orang-orang tentang masa lalu dan interpretasinya terhadap kejadian-kejadian awal akan terus mempengaruhinya. Menurut Adler, manusia dimotivasi terutama oleh hubungan sosial, bukannya tekanan seksual. Perilaku merupakan berorientasi tujuan dan didasarkan adalah fokus dari terapi. Berbeda dengan Freud, Adler menekankan pilihan bertanggung jawab, makna kehidupan, dan perjuangan untuk sukses, serta penyesalan dan kesempurnaan. Pelaksanaan konseling menurut pendekatan Adlerian dapat mempraktekkan berbagai teknik untuk memahami perasaan, pikiran, dan perilaku klien. Teknik yang biasa digunakan antara lain
Yang pertama, menyatakan kembali. Yang kedua, refleksi. Yang ketiga, ingatan awal. Yang keempat, simulasi dan permainan peran. Yang kelima, tujuan paradoksila. Yang keenam, berakting seperti jika. Yang ketujuh, menangkap diri sendiri. Kedelapan, membuat perubahan. 9, pengaturan tugas dan komitmen. 10, teknik tekanan tombol. Pendekatan eksistensial. Pendekatan eksistensial merupakan pendekatan yang berfokus pada sifat dari kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, bebas memilih untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan tanggung jawab, kecemasan sebagai suatu unsur dasar, pencarian makna yang unik di dalam dunia yang tak bermakna, berada sendiri dan berada dalam hubungan dengan orang lain, keterhinggaan dan kematian, dan kecenderungan mengetualkan diri. Pendekatan ini memberikan kontribusi yang besar dalam bidang psikologi, yakni tentang penekanannya terhadap kualitas manusia terhadap manusia yang lain dalam proses terapeutik. Terapi eksistensial humanistik menekankan kondisi-kondisi inti manusia dan penekanan kesadaran diri sebelum bertindak. Nah, dalam teori eksistensial humanistik tidak memiliki teknik-teknik yang ditentukan secara ketat, namun James dan Gilliatt dalam Erfurt 2017 menyatakan teknik role playing adalah salah satu teknik yang efektif digunakan oleh konselor dari beragam orientasi teoritis untuk klien yang perlu mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang atau melakukan perubahan dalam dirinya. Teknik ini juga sesuai diterapkan dalam layanan konseling kelompok dalam rangka meningkatkan interaksi sosial siswa dan eksistensi siswa sebagai makhluk sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai topik kita kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapannya. Sampai jumpa.